semuanya. Balik lagi sama Kak Saat di Kampus Live bukan ya? Ini adalah alumni ini ya tuh, akunnya. Nih. Nah, biar kelihatan, biar kelihatan. Nah, ini namanya Kakak Hanif Arifianto. Ilmu Komunikasi UI 2022. Oke. Nah, ya, jadi Kak Hanif ini adalah alumni juga dari Wimbledon. Hanif ini sebenarnya 2 kali loh masuk UI. Kalau kalau saat 2 kali masuk UI, satunya S1, satunya S2. Dia 2 kali S1. Yang pertama Jurusan geografi. geografi. Geografi itu IPA ya, untuk teman-teman yang eh, apa belum tahu, geografi di UI itu adalah saintek, bukan soskum. Ya. Kemudian di 2022 adalah ilmu komunikasi. Terus ya, gimana ceritanya? Kok Oke, kita tarik dulu dari yang waktu uh, geografi deh waktu itu. Nah, lulusan SMA pribadi ya. Nah ya. Jadi Akam sih ya, ini ya, anak Depok. Maksudnya tinggal dan besar di Depok. Waktu itu dari SMA pribadi, kemudian masuk Lavender, kemudian diterima di geografi UI dulu. Gitu. Nah, uh, waktu itu 2020 Ya. pas pandemi ya. Ya. Iya. Nah, uh, apa yang mau di ini ya, ini aja deh. Mungkin waktu 2020 ya bisa diceritain deh. Waktu itu memang ada agak pasti ada perubahan mendadak kah? Masih ingat banget tuh sebenarnya. Tapi Arif aja yang ceritain deh biar lebih valid. Ya mungkin berawal dari ya tiba-tiba ada COVID kan, jadi namanya pembelajaran segala macam bentuknya itu terhambat, kita juga harus adaptasi. Masih sempet bimbel di Lavender waktu itu, terus tiba-tiba COVID kita jadi transisi ke online. Dan ya alhamdulillah dengan adanya kendala kayak gitu masih bisa tembus di UI Geografi pada saat itu. Dibilang kaget ya kuliah kok online gitu. Eh, dan itu juga jadi faktor besar sih yang bikin aku jadi agak susah ya buat ngejalanin kuliah. Karena aku tipe orangnya tuh yang belajar dapat ilmunya tuh lebih paham kalau secara langsung. Oh, Cuman pada saat itu ya COVID jadi online, pakai Zoom gitu agak sulit. ya walaupun masih lolos ya. Tapi ya, Iya benar. ya tapi kan belajarnya udah setahun ya, belajarnya udah dari awal eh, masuk kelas 12 langsung langsung ke Lavender ya berarti ya. Iya. Gitu ya. Oke, berarti pas itu karantinanya, jadi beneran karantina di rumah masing-masing, Zoom, kemudian masuk ke eh, geografi, sudah lolos tuh. Nah, pas 2022 itu daftar di Ilmu komunikasi lah. komunikasi langsung, yang waktu itu ini ya, simak ya, berarti dari simak. Nah itu udah mulai ini ya, itu online ujiannya udah online ya 2022 tuh kalau simak, atau Aku masih ya kampus? aku ke kampus. Justru yang 2022 itu aku ke kampus ngerjainnya by system. Ya, punya dia nanti ada di komputer gitu mandiri. Oh di kampusnya. Ya di kampusnya Oh, langsung di lab komputer. di lab komputer itu mas, karena ya simak 2022 pas 2023 kemarin malah udah online tuh dari rumah, jadi memang agak beda. Nah, eh, gimana sih ini apa namanya ya, mungkin perjalanannya aja lah yang paling berasa pas yang mana nih, pas 2020 apa 2022 untuk apa bisa dapat kampusnya itu. Hmm, sebenarnya sama sama berasanya sih ya kayak cuman kalau kataku kalau dibandingin tuh yang lebih tuh pada saat aku mau daftar ilmu komunikasi. Karena kan di saat itu aku
harus merelakan tadi Iya. yang di geografi dengan banyak konsul, mikir-mikir segala macam, cari prioritas, cari peminatan yang baru. Ya prosesnya lebih panjang sih karena aku lebih nggak ada asosiasi sama waktu itu nggak sekolah, nggak SMA. Jadi ya anggap aja kayak gap year lah bisa dibilang Iya, gitu. iya. Waktu luang lebih banyak, belajar lebih dapet, self reflectionnya juga lebih banyak. Jadi ya bisa dibilang lebih berasa yang itu sih. Oke, berarti bisa dibilang gap year ya. Iya. Mm-mm. Gimana? eh ini pasti banyak ada nih kayaknya yang salah satu ya apa peserta kita mungkin ada yang gap year gitu, ada yang mungkin ini lagi hot juga nih ngomongin gap year nih. Karena kan eh, ada yang dibilang ada namanya semi gap year. Yang dia tetap masuk kuliah tapi belajar untuk ambil lagi gitu. Nah, eh, ada yang full gap year udah nggak mau datang ke kampus sama sekali, apa nggak diam atau ya memang belum diterima, terus kemudian dia full belajar. Nah, kamu sendiri kan ngerasain ini gap year tadi, langkah-langkahnya gimana? Kamu dari awal atau udah dari awal tuh berarti di tahun kedua kuliah atau apa? Oke deh, next gue coba lagi sekali lagi gitu. Mungkin kalau aku tuh sudah merasa pas di semester 2 sih Kak sebenarnya. Semester dua, Uh-uh. berarti tahun baru berikutnya ya, Mm-mm. 2021 gitu ya. Mm-mm. Karena itu untuk aku menjalani kuliah itu tuh masih panjang untuk di bidang yang aku minatin. Dan sempat niatnya mau mengundurkan diri pada saat semester 2, cuman konsul dulu sama pembimbing akademik, dosen-dosen yang lain, best route-nya, jalan terbaiknya itu bagaimana. Dan sebenarnya direkomendasikan untuk lanjut. Dan pada saat semester 3 ternyata tidak sesuai minatnya aku ya. Jadi ya dengan berat hati memutuskan untuk mengundurkan diri. Ya agak beda, lanjut ya ke agak topik yang lain. Mungkin itu juga bakal dibahas dari aku sih kayak itu kenapa pentingnya kita tuh pada saat milih kuliah atau untuk jalan ke depannya tuh kita harus paham banget minatnya kita mau apa, kemana arahnya. Ya dibilang pada saat itu aku minat geografi, iya sih Kak. Cuman Sebenarnya. sebenarnya tuh minat. Cuman aku kurang riset aja nih mata kuliah ini sebenarnya tentang apa, dia ngejalaninnya gimana. Makanya itu sebenarnya penting, kita harus tahu banget arahnya kita itu kemana. Gitu. Jadi memang tadi ada proses kontemplasi istilahnya kayak beneran enggak sih geografi ini jadi pilihan, karena ada pilihan gitu, ada beberapa teman-teman yang memang nggak punya pilihan karena nggak diterima kan. Sebenarnya ada pilihan juga untuk ambil PTS misalkan, kalau pengen fokus di jurusan tersebut, tapi yang lain ya memang oke, ya memang harus dipilih gitu. Nah, kalau kebetulan kalau Hanif ada pilihan karena ya udah nih di geografi gitu, udah kuliah, udah kenal teman-teman juga ya berarti udah kenal teman-teman baru walaupun online ya. Jadi baru kemudian ngejalani kuliah, kemudian mantap nih, oke, gue akan nyoba sekali lagi. Nah, apa yang pertama kali dilakukan, disiapkan? Ngomong orang tua ya, oke. Iya dong, pasti Iya, dong. jelas. Cuman di luar itu sih aku kemarin tuh bener-bener siapin mental banget ya. Karena namanya gambling banget. Karena di tahun kedua ya. Iya. Bukan di waktu itu langsung gitu. Dan kebetulan tuh aku juga pada 2022 tuh kan si Mako itu dia juga ada kebijakan gak bisa daftar lagi kan pas kalau misalkan udah 3 tahun kita lulus. Iya pernah ada ini nggak boleh kalau gap year ya gitu ya. Yang udah lebih dari 3 tahun kalau nggak salah. Makanya
itu juga harus disiapin banget mentalnya, aku bisa apa enggak gitu. Dan ya harus ngeyakinin orang tua, balik lagi sih ke orang tua masing-masing. Oh, ya. Aku ini kan sebenarnya kasus spesial ya, nggak semua orang kayak aku, nggak semua orang tua yang teman-teman yang di sini bisa sama orang tuanya kayak aku sikapnya. Alhamdulillahnya orang tua aku bisa ngertiin, bisa pahamin, dan bisa selalu support aku minta kemana. Dan kalau mentalnya udah siap, udah kuat mah ya tinggal gas, terus jalan, bisa gitu. Nah, berarti ini kalau secara materi langsung searching, langsung ambil Iya, aku ini, nyari langsung. lagi. Emang, jadi dulu tuh pas aku lagi bingung-bingungnya, aku balik lagi nih ke Lavender, konsul sama Kak Dewi, Oh sama ya, Kak Tunjung, ngobrol-ngobrol, minatnya gimana. Dan sempat ikut tes, kayak psikotes tes minat dan bakat gitu loh ya, Kak. ya. Aku ngikutin lagi, Iya, data arahnya kemana, jenis kayak gitu. Konsul-konsul lagi sama yang emang udah expert lah gitu. Dan emang dari dulu sih aku SMA tuh kalau tes minat dan bakat kayak gitu, IPA sama IPS aku selalu imbang. Tapi aku juga selalu dikomplimen sama orang. Hanif tuh kalau komunikasi bagus, dia tuh kalau di marketing orangnya pinter, dia tuh bagus. Makanya ujung-ujungnya ngarahnya tuh ke komunikasi gitu kan. Jadi nemu komunikasi gitu. Itu juga banyak pertimbangan, salah satunya ke DSC ya, tes ya. Jadi teman-teman mungkin buat di info di Lavender tuh ada beberapa jenis tes yang bisa diambil. Tes mapping ya, talent mapping namanya. Talent mapping bisa atau DSC bisa. Kami di sini juga ada certified ininya yang ngetes tadi Mbak Dewi termasuk. Nah, jadi dites jadi tahu kuatnya di mana gitu. Memang beda ya. Jadi ada istilahnya yang ngelawan arus atau ngikutin aja gitu kan. Iya, Bener ya, mungkin bener, ngerasa kayak gitu bahwa oke, ternyata minatnya di sini terus berasa ketika udah masuk kuliah nih iya, di dan komunikasi. so far sih sejauh ini emang sesuai ekspektasi, sesuai minat juga. Jadi ngejalanin kuliahnya enjoy banget dan dibilang kuliah susah mah, semua kuliah mah susah gitu. Cuman selama enjoy kan jadinya bebannya enteng, bisa dijalanin gitu. Oke. Nah, waktu berarti pas mendekati tesnya jauh lebih excited atau apa jauh gimana mendekati aku mau ngejar komunikasi gitu. Dibilang jauh lebih Atau tetap excited. sama karena gambling gitu atau Oh, gimana? dibilang agak tegang mah tegang banget Tegang banget karena juga. gambling, tapi lebih excited karena udah paham maunya kemana. Hmm. Dan dibanding sama dulu aku waktu lulus SMA peminatannya arahnya kemana, dibandingin sama yang sekarang tuh ya lebih jelas lah gitu. Jadinya lebih ya nyaman lah gitu bisa dibilang. Oke. Nah itu ya panjang ya, tapi ya sebenarnya pergolakannya ya termasuk sampai ya ketemu lagi ke Lavender lagi karena waktu 2020 masuknya juga di Lavender ya tadi ya, yang sempat pandemi segala macam, kemudian pas 2022 balik ke Lavender lagi nanyain tentang itu, kemudian fight lagi untuk ambil apa namanya jurusan komunikasi ini gitu. Komunikasi ini boleh untuk informasi ya salah satu yang jumlah pendaftarnya paling banyak, jurus pakai pakai jalur apapun tetap komunikasi itu termasuk yang banyak ini banyak peminatnya kan, yang artisnya juga Ya, ya bisa dibilang gitu. di UI ya, di UI juga banyak artisnya juga, artis kampusnya, artis artis dosennya aja ngajar di komunikasi, ada namanya Pak Adi. Nah untuk teman-teman yang pengen masuk UI deh. Oke, apa lagi? Oh iya, kalau ada yang mau nanya bisa langsung chat ke kolom chat atau mau apa angkat tangan, raise hand, kemudian nanti unmute juga boleh. Nah, oke, apalagi ya yang ini di mungkin karena tadi udah ketemu, berarti ketemu Lavender 2 kali gitu. Sebenarnya sih
uh, dari kami ya maunya ya udah masuk kuliah ya udah kita lanjut mungkin tapi kan namanya hidup berubah dan ketemu lagi. Nah, dari Anif ada ini nggak untuk mereka yang masih ragu nih mau daftar Lavender apa enggak dari Anif? Kalau dari aku sih, ya aku aja 2 kali gitu. Jadi nggak ragu lah sama Lavender, kualitasnya tuh luar biasa. Dan yang aku suka di sini tuh kita mau apa semuanya difasilitasi dan dibantu dan disupport. Selama kita paham kita arahnya mau kemana. Itu sih. Aku senang banget itu di situ. Jadi kayak ya memang kita kan kayak membuka gitu ya. Oke. Nih mau ambil komunikasi, oke. Jalurnya apa aja? Kita ini terus sempat ada request apa waktu itu yang ini mungkin apa tes TOEFL atau apa yang Oh iya, aku perlu tes TOEFL pada saat itu soalnya aku daftarnya yang kelas internasional. nah, termasuk yang iya. Dan ada kelasnya juga kan di diajari ya, ada guru favorit namanya apa lah. Oke. Nah ini ada yang mau ditanyain katanya iya pengalaman selama di Lavender tadi Mem Retno untuk teman-teman yang mungkin di sini nggak ada salah satu Mem Retno itu dosen juga loh di UI kan. Iya. Mem Retno itu salah satu dosen di Indonesia, dia ngajar juga kelas TOEFL, kalau mau kelas IELTS juga beliau bisa, jadi ya itu salah satu guru ininya. Nah, oke, pengalaman selama di Lavender kita mungkin mau nanya pengalaman selama di Lavender kan tadi di 2020 2022 di 2020 dulu deh itu masih anak SMA ya. Udah punya sahabat loh Hanif di sini bareng sama Nikala ya. Iya. Nah, Nikala itu yang di kedokteran UI ya maksudnya tahu. Oke, ya lanjut dulu deh. Gimana kalau pengalamannya? Pengalamannya aku waktu itu SMA aku ikut kelasnya Twilight ya. Jadi habis pulang sekolah waktu itu udah punya SIM kan, udah naik motor sendiri KTP, jadi langsung naik motor sama Mikala dari sekolah ke sini belajar. Oh bareng sama Mikala juga boncengan. Langsung belajar ke sini. Itu Twilight berarti yang kelasnya jam 5. Sampai jam 8 malam. Oh ya 2 sesi ya soalnya dalam sehari ya. Nah itu Senin seminggu berapa kali berarti? Senin. Seingat aku 3 kali Kak, tapi kan waktu itu aku emang perlu di cecer lagi ya buat akademika, jadi aku kelasnya ditambahin lagi waktu itu. Jadi aku seminggu kalau nggak salah aku 5 kali, 4 hari di weekday, 1 hari pas hari Sabtu aku ikut kelas yang kelas Sabtu tuh. Oh, ikut juga yang full. Iya sih kalau ya ini sayangnya kita di dalam studio ya. Kalau di keluar itu di luar lagi ada kelas sebenarnya di kelas Bougainville dan di kelas-kelas di Lavender itu penuh ramai nih sekarang. Jadi kayak nostalgia ya begitu masuk. Ngeliatin bahwa ada yang udah lagi kelas baru mulai gitu-gitu. Nah itu langsung tuh nggak siang nggak panas nggak hujan Senin sampai Sabtu berarti tadi hampir Senin sampai Sabtu dong. Iya sebenarnya aku kalau nggak salah nggak kelas tuh cuma hari Jumat. Kalau nggak salah ya seingat aku cuma hari Jumat itu di sini langsung duduk langsung ada guru. Itu apa yang bisa apa namanya bisa diceritain deh yang momen-momen ininya deh yang apakah pernah mungkin telat atau apa gitu, yang seru gitu kegiatan yang bikin akhirnya oke deh balik lagi pas 2022 itu. Gurunya sih sebenarnya Kak kayak ngebantu banget, terus belajarnya juga meskipun
santai tapi ilmunya dapet gitu, dan pasti dipastiin banget kalau kita mau belajar tuh dipastiin kita tuh paham gitu loh. Iya, iya. Dan ya asik-asik, fasilitasnya lengkap gitu. Iya. Oke. Nah, tadi banyak banyak ini juga sama tim Lavender, konsul-konsulnya itu berarti bebas ya, karena bebas mau konsul kapan aja, mau ngomong ini apa aja, dan tadi semuanya juga disediain sama Lavender kalau misalkan ada kebutuhan. Oke, belum ada yang nanya, ada yang mau nanya kah ini ke Kak Hani? Belum ada ya ini. Nah, 2020 itu kan mungkin bisa dibilang yang pertama kali tesnya, ujiannya tuh TPS semua. Jadi untuk teman-teman yang uh, baru join ini, maksudnya join di sahabat-sahabat Lavender, jadi waktu 2021, 2022 itu UTBK, sebelumnya ya, 2019 itu UTBK ada Saintek sama Soshum. Kemudian pas 2020 karena pandemi, dibilang waktu itu ingat banget tuh, dibilang pokoknya biar kalian di satu ruangan nggak boleh lama-lama, kayak gitu ya. Jadi nggak ada sosum, nggak ada saintek gitu, tiba-tiba semuanya kayak TPS. Nah, full TPS. Kemarin 2023 ternyata kayak gitu lagi. Sempat baca ya tadi ya. Jadi loh, balik lagi cuma TPS lagi gitu. Nah, waktu kamu ngerasain pertama kayak gitu gimana? Apa lega banget atau malah ya gimana sih gitu? Dibilang lega mah lega karena nggak sesusah yang seharusnya. Tapi di sisi lain juga TPS-nya pasti tipenya beda dari yang kita pelajarin. Dan nyatanya kan juga iya kan? Iya, itu dia. Lebih beda, lebih inovatif, lebih susah juga. Nalarnya luar biasa. Itu pas aku tahun 2020. Iya, iya, iya. Jadi ya itu, tapi simak tetap kan? Simak tetap kayak biasa. Ada fisika, kimia, biologi. Makanya, tapi diterimanya waktu itu di aku simak ya. Oh iya, dua-duanya simak. Dua-duanya diterima lewat simak tadi, geografinya ataupun komunikasi. Karena tadi juga simak memang 50% ya, bisa dibilang lebih banyak kuotanya daripada yang SNBP. Oke, nah jadi kemarin pas sebelum pas pengumuman SNBT ternyata soalnya kayak gitu, sama kayak pas 2020 ya, kayak berulang. Tapi ada yang bilang, oh kayak gini mah nggak perlu bimbel, menurut kamu gimana? Aku nggak bisa bilang setuju ya, karena anggap aja bimbel tuh kayak kita latihan ekstra lah, kayak kita kelas ekstra. Kalau emang kita merasa kita udah pinter tapi nggak diasah terus-terusan juga buat apa gitu. Dan balik lagi ke orang-orangnya, ya kan bimbel itu sebenarnya ngebantu untuk kita akunnya, kita kekurangannya di mana. Kalau emang orangnya dia secara personal bisa mandiri sendiri, bisa bagusnya lebih bagus kalau dia sendiri belajar sendiri, good for you gitu. Tapi namanya bimbel kan dia memfasilitasi ya, balik lagi. Nah, itu sebenarnya dibilang ngebantu ya ngebantu, mau dia udah jago atau belum ya gitu. Nah, iya kamu gap year kan berarti beneran berusaha sendiri tuh. Kalau mungkin waktu 2020 masih ada Mikala ya. Masih ada temen gitu satu atau yang lain. Pas 2022 tuh kan gap year beneran. Berarti dimulai dari sendiri dulu tuh. Nah itu mungkin itu yang termasuk yang langsung akhirnya oke, balik lagi aja ke Lavender gitu. Kamu ngerasa itu nggak? Awalnya sih aku merasa pede karena aku merasa yakin bisa. Ini aku di bidang yang aku nggak ngeraba-raba gitu, aku udah jelas tujuannya mau kemana. Cuman ada faktor dari orang tua juga, kayak
untuk nanya-nanya, konsul, kamu gimana, biasa sendiri atau gimana. Dan daripada aku kesempatannya lewat kan, gitu. Iya. Jadi, dan Lavender juga waktu itu bisa ngebantu, jadi aku memutuskan untuk Lavender lagi. Ya termasuk itu ya, yang apalagi yang gap year tadi. Mungkin banyak kayak kan putusan besar gitu. Entah tahun pertama, entah tahun tetap ya itu ya jangan terang tadi ya sendiri, tapi oke, kita bisa ini bimbel ya ada ya kita memfasilitasi betul. Kami mencoba bantu, intinya kan fokusnya itu kami mencoba bantu untuk teman-teman diterima secepatnya dan di oke, dan at least kalau teman-teman di bimbel ya kayak orang udah latihan terus tinju atau terus harus you have a good fight lah minimal ya. Kalau nggak apa nggak yang sendiri-sendiri gunung tiba-tiba keluar, wah ternyata kita fightnya tuh sejauh apa. Good. Oke, gimana? Ada yang mau tanya kah untuk dengan Kak Hanif ini? Kalau nggak ada, mungkin gitu aja kali ya. Cukup mungkin ya kita, Hanif, thank you. Saya udah jarang ke kampus, tapi ya mungkin kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi. Tadi ada yang nanya nih Kak, asrama peserta kelas karantina di mana Kak? Kenapa? Ada yang tanya, asrama peserta kelas karantina di mana? Mungkin tempat tinggal ya? Oh, bisa. Tadi ini sebelum sesinya Kak Hanif sebetulnya, cuman tadi kita sesi tanya jawabnya udah ditutup. Oh gitu. Terus nanya apa tadi? Asrama peserta kelas karantina di mana, Mbak? Asrama peserta. Waktu Hanif ngerasain berarti karantina nggak? Hanif harusnya daftar karantina, cuman kemarin COVID. Ini ya. COVID ya. Harusnya ya karantina terus COVID. Nah kemarin tuh tahun lalu karantina kita di Hotel Santika Depok. Ada juga yang di Hotel Kartika One di Lenteng Agung. Lenteng Agung ya, sebelah KFC Lenteng Agung. Nah, harusnya Hanif waktu itu mau yang di Santika ya. Kinasi kalau Santika pakai Kinasi. Oh iya. Kinasi dulu ada lagi di Hotel Kinasi. Tapi kalau teman-teman sering di kota-kota, di semua kota adalah Santika, tapi ada juga tuh kita ada juga yang di situ Santika atau yang setara lah. Jadi Kartika One ini kan setara lah sama Santika juga gitu untuk para fasilitas. Itu untuk yang teman-teman yang mau karantina. Itu ya, Kak Tunjung. Ya. Nih udah nih, nggak ada yang mau ditanyain nomor handphonenya Kak Hanif mungkin. Waduh. Jangan kan. Kalau itu kalau mau ketemu DM langsung aja. Ke komunikasi aja kali ya. Oke. Ke FISIP. Komunikasi itu FISIP ya. Iya, FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya. Ini termasuk jurusan yang paling bergengsi. Ini kayak FK dan FKG-nya buat rumpun IPA. Tuh. Itu biasanya kalau anak IPS, kalau jurusannya mau kuliah apa? Komunikasi gitu. Nah, top of mind-nya ya, kalau nggak komunikasi, cuman psikologi yang sekarang ternyata lagi ramai banget. Akun selalu. Cuman yang versi tidak ngitung ada di ilmu komunikasi. Ada di komunikasi. Jadi buat yang kalian nggak senang ngitung bisa daftar komunikasi, tapi harus ingat peminatnya banyak banget. Banyak banget. Tapi benar senggang ngitung itu? Nggak juga sih, karena aku pas semester ini ada mata kuliah kuantitatif. Oh ya basic lah ya. Itu tetap ya. Ntar nggak bisa skripsi kalau nggak bisa kuantitatif. Walaupun katanya nggak wajib nanti. Wah. Iya betul sih. Tapi harus bisa bikin pesawat katanya.